Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan innaka ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-63 berkaitan dengan babun majaa fil iksami 'ala Allah. Bab apa-apa yang telah datang yang berkaitan dengan larangan al-iksamu 'ala Allah. Bersumpah atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah dengan maksud atau dengan praktek mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah bawakan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Berkata seorang laki-laki, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapakah yang lancang dengan bersumpah mendahului ketetapanku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah ampuni dosanya, wa ahbabtu amalaka, dan aku telah hapuskan amalmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis ini sebagaimana kita telah sedikit jelaskan pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan dua orang yang berteman dari apa yang diceritakan oleh Nabi di kalangan Bani Israel. Di mana salah satu di antara keduanya adalah orang saleh, orang yang banyak melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah, selalu melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat. Sedangkan temannya adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Ya, banyak melakukan maksiat. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa teman yang baik ini, teman yang saleh ini senantiasa menasihati temannya. Aksir, tinggalkan maksiat yang kau lakukan, bertaubat kepada Allah, dan ini dilakukan setiap hari. Setiap bertemu, temannya ini selalu dinasihati, temannya ini selalu ditegur. Namun, teman yang ditegur ini karena sudah saking seringnya ditegur, ia pun tidak terima. Sehingga ia berkata kepada teman yang baik ini, yang selalu menasihatinya, apakah engkau diutus untuk menjadi pengawas untuk diriku? Seakan-akan dia tidak terima dengan apa?
nasihat, teguran yang disampaikan oleh saudaranya, disampaikan oleh temannya. Maka karena nasihat yang baik yang disampaikan dibalas dengan ucapan yang tidak baik seperti ini, sikap yang tidak baik ini, maka teman yang baik tadi, teman yang saleh tadi pun marah. Sehingga keluarlah dari mulutnya kalimat bersumpah atas nama Allah yang mengandung unsur mendahului ketetapan Allah. Yang mungkin bisa diterjemahkan atau diistilahkan dengan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia menetapkan bagi Allah sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang demikian. Maka dia pun berkata, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu. Dalam sebagian riwayat dia berkata, demi Allah, Allah tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga. Pengampunan adalah hak Allah. Pengampunan adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan memasukkan seorang ke dalam surga juga hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memasukkan hamba-hamba yang dikehendakinya ke dalam surga. Sedangkan orang ini mendahului ketetapan Allah. Dari mana dia tahu Allah tidak akan mengampuni temannya yang banyak melakukan maksiat tersebut? Dari mana dia tahu bahwa Allah tidak akan memasukkan temannya yang banyak melakukan maksiat tersebut, tidak akan memasukkannya ke dalam surga? Maka apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala pun marah kepada orang yang lancang, yang mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapakah yang berani lancang terhadap diriku sehingga ia bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku tidak akan memasukkan si fulan ke dalam surga. Kemudian Allah berfirman, "Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalah." Temanmu yang banyak melakukan maksiat tersebut, aku ampuni dosanya dengan kehendakku. Aku ampuni dosanya semuanya. Sedangkan engkau, aku hapus amalmu. Dan ia dicampakkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah berkata dalam riwayat ini, wa fi hadithi Abu Hurairah anna al-qaila rajulun 'abid, faqala Abu Hurairah takallama bi kalimatin awbaqad dunyahu wa akhiratahu. Ia telah berbicara dengan satu ucapan. Ia telah berbicara dengan satu pembicaraan, satu kalimat yang awbaqad dunyahu wa akhiratahu, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Hanya satu kalimat. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kau ke dalam surga. Sehingga kalimat yang dia ucapkan ini menyebabkan ia dimasukkan Allah ke dalam api neraka dan semua amalnya sirna. Semua amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan babu ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Larangan untuk bersumpah dengan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis menyebutkan beberapa masail, beberapa permasalahan. Yang pertama, at-tahdziru min at-ta'alli 'ala Allah 'azza wa jalla. Bab ini memberikan kepada kita faidah peringatan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah dengan mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, orang ini sampai bersumpah dengan mengatakan, aku tidak akan mengampuni, Allah tidak akan mengampuni antum. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Mengampuni dan memasukkan seorang ke dalam surga adalah hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh memastikan seorang tidak diampuni, memastikan seorang masuk surga, memastikan seorang masuk ke dalam neraka, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlus Sunnah. Tidak boleh kita memastikan seorang ada di dalam surga atau seorang ada dalam neraka kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berharap semoga setiap yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka ia masuk
ke dalam surga. Ya, setiap orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka ia insya Allah masuk ke dalam surga. Ini harapan kita. Karena ini sebagaimana sering kita sampaikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tatkala seorang saudara kita wafat, meninggal, sekalipun ia banyak melakukan dosa, dia banyak melakukan maksiat. Bahkan mungkin kadang-kadang dia mati dalam keadaan bermaksiat. Tapi ingat, tatkala statusnya muslim, maka kita hendaknya mendoakan kebaikan, keselamatan untuknya di alam barzah maupun di alam akhirat. Tidak boleh kita melihat seorang muslim yang mungkin melakukan maksiat, kemudian dia meninggal dan dia belum bertaubat, selama maksiat tersebut masih dibawa kekufuran dan kesyirikan. Tatkala ia meninggal, tidak boleh kita katakan kalau si fulan ini pasti masuk neraka. Tidak boleh. Karena akidah Ahlus Sunnah menetapkan kita tidak boleh memastikan seorang muslim ada di dalam surga kecuali yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuntutan persaudaraan seorang muslim atas saudaranya, kalau saudaranya meninggal dan dia saudaranya banyak melakukan maksiat, hendaknya dia doakan setulus hati. Hendaknya dia doakan apa? Setulus hati. Allahumma, kecuali kalau ada sebagian mengatakan, akan tapi ya Ustaz, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah diajak untuk menyolati seorang muslim yang wafat sedangkan ia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah SWT. Nabi tidak mau menyolatinya. Ini bagaimana? Contoh misalnya dalam sebuah kesempatan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diajak untuk mensolati seorang muslim yang meninggal sedangkan ia masih memiliki tanggungan hutang. Dalam sebagian riwayat juga disebutkan bahwa Nabi SAW diajak untuk mensolati seorang muslim yang ia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka dalam riwayat-riwayat tersebut Nabi SAW menolak untuk menyolatinya. Nabi tidak mau menyolatinya. Padahal dia seorang muslim. Ini bagaimana? Tadi kita katakan bahwa seorang muslim yang mendapati saudaranya meninggal, hatta sekalipun dia berlumuran dosa, tetap kita harus mensolatinya, mendoakan dengan setulus hati agar Allah ampuni dia di alam barzah maupun di alam akhirat nanti. Lalu bagaimana Nabi SAW melakukan hal demikian? Para ulama mengatakan, jika seandainya seorang tokoh yang perbuatannya dijadikan sebagai panutan, seorang tokoh kalau ia tidak melakukan sesuatu bisa diambil pelajaran oleh orang lain, maka baik bagi dia untuk tidak menyolati orang yang seperti ini, untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sebagaimana dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Beliau tidak menyolati orang yang meninggal masih memiliki hutang. Nabi tidak menyolatinya agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Agar tidak bermudah-mudah dalam hutang piutang. Tapi secara hukum asal, ini orang wajib tetap untuk apa? Disolati. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa yang kita panjatkan untuknya hendaknya jauh lebih tulus. Agar kiranya Allah mengampuni dia, memaafkan dia, menyelamatkan dia dari adab kubur dan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi persaudaraan sebagai seorang muslim. Karena sering kita katakan bahwa tatkala kita hadir di rumah duka bertakziah, maka hadirnya kita bukan sekedar nampilkan apa? Muka dan batang hidung kita saja. Tapi kita hadir di situ untuk menyolatinya. Kita hadir di situ untuk menghadap ke arah kiblat sedangkan ia ada di hadapan kita. Kemudian kita mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal bar sampai akhir doa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian disolati oleh 40 jamaah yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, ya disolati oleh sejumlah itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, maka doa mereka, syafaat mereka akan diterima oleh Allah SWT. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tatkala bertakziah, bukan sekedar hadir kumpul begitu saja, kemudian tatkala datang tiba waktu sholat,
semuanya mempersilahkan temannya untuk menyolatinya. Ayo sholat, silakan. Ayo sholat, silakan. Yang hadir ratusan, tapi yang sholat cuman bisa dihitung mungkin puluhan saja, sisanya menunggu. Kemudian kita diperintahkan untuk ikut mengantarkan kalau ada kesempatan waktu. Di sana kita kembali mendoakan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum beliau meninggalkan area perkuburan, setelah selesai menguburkan, apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al'ana yus'al. Mohon ampunan sekali lagi untuk saudara kalian ini. Mohonkan kepada Allah agar kiranya Allah berikan keteguhan kepadanya, karena saat ini ia sedang ditanya. Ini yang kita lakukan. Tuntutan sebagai seorang yang punya hubungan persaudaraan dengan yang sudah meninggal. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, orang ini lancang terhadap Allah. Dia mengatakan kepada temannya, sekalipun temannya banyak melakukan dosa, dinasehati tidak mau dengar. Bahasa kita, masuk kuping kanan, keluar telinga kiri. Bahkan sebagian mengatakan masuk kanan, keluar kanan, membal. Tapi dia muslim. Dia tetap apa? Muslim. Maka orang ini lancang. Kemudian dia mengatakan, Allah tidak ampuni kamu. Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Padahal mengampuni dan memasukkan seorang ke dalam surga adalah hak siapa? Hak Allah SWT. Apakah engkau pegang kunci surga? Apakah engkau yang pegang tiket pengampunan? Sehingga engkau bisa pastikan si fulan tidak masuk surga, si fulan tidak akan diampuni. Itu semua hak Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang dimasukkan ke dalam surga malah teman yang bermaksiat itu Allah ampuni. Karena akidah Ahlussunnati wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak memastikan pelaku dosa besar ada di dalam neraka. Ahlussunnah berkeyakinan kalau ada seorang muslim melakukan dosa besar, tentunya dosa di bawah kekufuran, dosa di bawah kesyirikan besar, melakukan dosa seperti dosa zina, mencuri, berkhianat dan sebagainya, dosa-dosa yang di bawah kesyirikan, maka kelak di akhirat orang ini berada di bawah kehendak Allah. Bisa saja Allah ampuni dengan keadilannya, bisa saja Allah hukum dia, Allah ampuni dengan rahmatnya, bisa saja Allah hukum dia, masukkan dia ke dalam api neraka dengan keadilan yang dimiliki oleh Allah. Disebut dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini subhanallah para ikhwah, pelajaran besar ya, ta'alli ala Allah, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah yang pertama. Yang kedua, kaunun nar aqrabu ila ahadina min syiraki na'lih. Neraka itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kita dari tali sandalnya. Neraka lebih dekat dari salah seorang di antara kita melebihi dekatnya tali sandal kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang itu kadang-kadang bisa masuk neraka, bisa masuk surga karena dengan amalan remeh, amalan ringan, amalan dianggap kecil oleh banyak orang. Bahkan mungkin dia sendiri menganggapnya kecil. Tapi dengan amal tersebut dia bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan surga, kata Rasulullah dalam sebagai riwayat, lebih dekat dari kalian daripada tali sandalmu, dan neraka lebih dekat seperti itu juga. Maksudnya seorang masuk ke dalam surga bisa-bisa dengan melakukan perbuatan remeh. Perbuatan yang ia sudah tidak pedulikan lagi, bahkan dia sudah lupa, dia bisa masuk surga karenanya. Dia kadang-kadang berharap masuk surga dengan sholatnya, berharap masuk surga dengan puasanya, berharap masuk surga dengan hajinya, berharap masuk surga dengan sedekahnya, berharap masuk surga dengan jihadnya. Amal-amal besar yang dia pikirkan dia akan masuk surga. Kiranya dia masuk surga bukan karena amal itu. Kiranya masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Masuk surga karena mengangkat barang
saudara yang keberatan mengangkutnya di kendaraannya. Masuk surga karena itu. Subhanallah, ini banyak hadis yang berbicara demikian. Sebagian guru kita dahulu mengatakan, seorang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Bukan karena memberi minum anjing itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Pelacur di tengah padang pasir, kehausan kata Rasulullah, kemudian turun ke sumur, dia minum air. Karena haus dia minum air. Kemudian tatkala keluar, dia dapati seekor anjing yang yalhath athara minal atas. Dia menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena begitu sangat haus. Maka muncul di hatinya kasih sayang. Dia pun berkata di dalam hatinya, sungguhnya anjing ini merasakan haus sebagaimana aku rasakan tadi. Maka dia pun turun kembali ke sumur. Kemudian dia buka sepatu yang dia pakai untuk mendatangi tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Dia buka karena tidak ada gayung, tidak ada cangkir, tidak ada sesuatu yang bisa mengambil air untuk dibawa ke atas. Maka dia buka sepatunya, kemudian dia naik ke atas dan diberi minum anjing tadi. Maka Allah berterima kasih kepada perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukan masalah memberi minum seekor anjing yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi sebagaimana para ulama kita mengatakan, tatkala ia melakukan itu, ia tidak berharap pujian siapapun. Ia tidak berharap pujian siapapun. Dia tulus memberikan minum seekor anjing karena hanya mengharapkan ridha Allah. Disitulah akhirnya dia bisa diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu lebih dekat dari kalian daripada tali sandal. Kita nggak tahu para ikhwah. Mungkin ucapan bagus. Bahkan Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun kebaikan yang kalian lakukan itu hanya bermuka ceria tatkala bertemu dengan seorang muslim. Itu sedekah. Ketemu dengan seorang muslim, wajahnya apa? Ceria, tidak cemberut. Dan tatkala kita berbicara tentang seorang muslim, jangan antum bayangkan yang ketemu di pengajian saja. Nanti waktu pulang ke rumah, ketemu dengan siapa? Istri. Jangan pulang dengan wajah apa? Cemberut. Senyum, bahagia. Itu bahagian daripada amal ibadah. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebaliknya neraka juga demikian. Neraka itu lebih dekat dari kalian. Lebih dekat dari apa? Tali sandal. Kadang-kadang orang melakukan amal kecil, dia sudah nggak peduli lagi. Tidurnya pun nyenyak, nggak ingat lagi. Tapi Allah tenggelamkan ia dalam api neraka gara-gara ucapannya. Contohnya mana ini orang? Sekedar karena emosi dia mengatakan Allah nggak akan ampuni anda. Allah tidak akan masukkan anda ke dalam surga. Coba lihat, apa akibat dari ucapannya? Allah hapus amal kebaikannya, Allah campakkan dia ke dalam api neraka waliyadzubillah. Karenanya lisan, ucapan itu perkara yang harus kita apa? Kita jaga. Jangan sembarang bicara. Dan sekarang ditambah lagi, jangan sembarang nulis. Memang lisan nggak ngomong, nggak bicara lisan itu, tapi nulis. Sama, perhitungannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud neraka itu lebih dekat dari tali sandal, begitu juga dengan surga dalam sebagian riwayat. Ini poin masalah kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, fihi syahidun liqaulihi innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Pada bab ini terdapat syahid, bukti atas kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang la yatakallamu bil kalimah. Seseorang mengucapkan sebuah perkataan.
Dalam sebagian riwayat disebutkan min sakhatillah atau min ridwanillah. Ada seorang yang mengucapkan perkataan di mana jenis perkataan dia ucapkan itu menyebabkan ridha Allah. La yulqi laha ba'lan. Ia sudah tidak memperdulikan lagi ucapan yang sudah ia ucapkan. Tapi ucapan itu jenisnya ucapan ketaatan, ucapan yang mendatangkan ridha Allah. Kalau diingatkan dia pun sudah enggak ingat lagi. Sekedar dia ucapkan begitu saja, kemudian dia lupa, dia tidak peduli lagi. Tapi Allah angkat kedudukan orang ini karena ucapannya beberapa tingkatan di surga. Dan banyak ya ucapan-ucapan yang kadang-kadang seorang itu tidak menyadari, kiranya ucapan itu mendatangkan kebaikan yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan oleh para ulama, apa latar belakang Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menulis kitab yang sangat terkenal itu, Sahih Bukhari. Tidak ada seorang muslim pun yang hidup di timur, barat, utara, selatan bumi kecuali kenal kitab ini, Sahih Al-Bukhari. Menjadi rujukan utama dalam bidang hadis. Bahkan para ulama mengatakan dia merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sepakat para ulama semua hadisnya sahih. Kitab yang agung dan luar biasa ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari hanya karena satu ucapan yang didengar dari gurunya. Gurunya kala itu berkata saat murid sedang duduk belajar dengan beliau, maka gurunya berkata kepada mereka, jikalah ada salah seorang di antara kalian menulis karya kitab hadis yang mana kitab yang dia tulis itu hanya hadis yang sahih dari Nabi saja. Karena waktu itu sebelumnya ulama-ulama sebelumnya di zaman itu mereka mengumpulkan semua riwayat. Mereka mengumpulkan semua apa? Riwayat dengan sanadnya. Tapi tidak memilah hadis sahih dengan hadis yang lemah. Maka guru ini memberikan saran, memberikan masukan kepada murid-muridnya, jika ada salah seorang di antara kalian yang menulis satu karya yang dikhususkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Maka Imam Bukhari kala itu berkata, ucapan guru itu masuk ke dalam hatiku. Beliau berniat saat itu untuk menulis karya yang besar yang diusulkan oleh gurunya. Sehingga akan lahirlah sebuah karya yang sangat luar biasa, dikenal dengan nama Sahih Al-Bukhari. Hanya ucapan. Bahkan mungkin Imam Ishaq bin Rahuyah itu sudah nggak peduli lagi dengan ucapannya. Dia mungkin sudah lupa. Tapi lahir dari ucapan bayi ini, kitab yang dijadikan rujukan utama dalam agama kita, dalam hadis Rasulullah SAW. Coba lihat berapa pahala beliau. Hanya usulan. Usulan baik. Akhirnya ditangkap, dipahami dan dilaksanakan. Beliau juga punya peran di sana dan beliau punya apa? Pahala di sana. Setiap orang mempelajari hadis Sahih Bukhari, menjelaskannya kepada umat, diamalkan, maka penulisnya dan yang memberi usulan dapat apa? Pahala. Subhanallah, ucapan bagus. Nih ya. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan seorang laki-laki mengucapkan satu perkataan. Jenis perkataannya, perkataan diridhai oleh Allah, la yulqi laha ba'lan. Dia tidak peduli lagi dengan ucapan itu, dia sudah lupa. Tapi karena sebab perkataannya tersebut, Allah angkat kedudukannya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang mengucapkan satu perkataan, sama seperti orang yang pertama. Tapi jenis perkataan orang yang kedua ini min sakhatillah. Perkataannya masuk dalam kategori perkataan yang menyebabkan murka Allah. La yulqilah balan. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ucapannya. Dia sudah lupa. Dia meremehkan ucapannya. Dia tidak ingat lagi dengan ucapannya. Tapi gara-gara perkataannya ini, Allah tenggelamkan ia ke dalam api neraka jahanam. Dalam sebagian riwayat, Allah campakkan ia ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hanya satu ucapan saja. Karena ini kita sebutkan tadi, lisan. Ucapan itu harus dijaga. Harus dijaga. Karena Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, setelah beliau menyebutkan hadis yang panjang kepada Mu'adz, beliau mengatakan, ya Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Mu'adz,
apakah engkau ingin kuberitahu amal yang bisa mengikat itu semua? Muaz mengatakan, mau ya Rasulullah. Nabi memegang lisannya. Kemudian Nabi mengatakan, kuffa alaika hadha. Tahan ucapan wahai Muaz. Maka Muaz waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum oleh Allah? Disiksa oleh Allah gara-gara ucapan? Maka Nabi heran. Sakilatka ummuka ya Muaz. Nabi heran terhadap Muaz. Seorang ulama tidak paham ini. Nabi mengatakan, bukankah banyak manusia dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka? Kepala di bawah, kaki di atas. Semuanya disebabkan oleh ulah lisan. Lisan. Ucapan, perkataan itu memang harus dijaga. Harus dijaga. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi hadis atau pembahasan bab ini merupakan bukti nyata dari apa yang disabdakan oleh Nabi dari hadis yang kita baca. Karena dilihat gara-gara satu ucapan, Abu Hurairah mengomentarinya, hancur apa ya? Dunia dan akhiratnya. Kalau akhirat jelas, amal dihapus oleh Allah, sirna, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Akhiratnya hancur. Kalau dunianya apa yang hancur? Seorang yang tidak dipanjangkan umurnya sehingga ia bisa melakukan ketaatan, ini rugi apa? Dunia. Karena hakikat keberhasilan di dunia adalah dipanjangkan umur, digunakan untuk melakukan apa? Ketaatan kepada Allah. Karenanya para ikhwah dan akhwat, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang paling baik ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, kemudian amalnya apa? Baik. Jadi semakin bertambah umur, semakin diberi kelebihan umur, amal semakin baik. Semakin tua, semakin saleh. Semakin bertambah umur, semakin memperhatikan ketentuan dan ketaatan kepada Allah. Ini orang yang baik. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, disebutkan di zaman Rasulullah SAW ada dua orang. Ada dua orang. Kemudian satu dari dua orang ini syahid. Satu dari dua orang ini apa? Syahid. Terbunuh di medan perang. Dan kita tahu pahala, kedudukan, keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian teman yang satunya lagi meninggal setelah kurang lebih 1 tahun kemudian, tidak syahid. Meninggal tidak dalam keadaan apa? Syahid. Meninggal biasa, mungkin sakit dan atau yang sebab yang lainnya. Maka ada seorang muslim yang bermimpi, di mana dalam mimpinya dia melihat teman yang meninggal tidak syahid, kedudukannya di surga lebih tinggi daripada teman yang syahid. Ini heran. Bagaimana mungkin orang yang wafatnya biasa tidak syahid bisa mengalahkan kedudukannya dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid? Maka diceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menghilangkan keanehan, ketakjuban dia. Nabi mengatakan, bukankah dia telah dipanjangkan umurnya oleh Allah sekian bulan setelah temannya itu meninggal syahid? Benar ya Rasulullah. Dari sekian bulan itu berapa salat yang sudah dia kerjakan? Dia sudah berpuasa bulan Ramadan. Dia sudah melakukan ketaatan selama 1 tahun. Inilah yang akhirnya mengalahkan pahala apa? Pahala syahid. Karenanya kalau Allah tambah kita umur, ini merupakan keberuntungan. Dengan catatan, kalau umur tersebut kita gunakan untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Semakin panjang umur kita, semakin banyak kita bisa melakukan apa? Ketaatan. Karenanya yang, mohon maaf, yang sudah sepuh-sepuh, jangan berharap cepat mati. Kalau yang muda, nggak terbayang kan gitu ya. Berharap, ya Allah panjangkan umur saya. Agar kita punya modal untuk melakukan ketaatan.
Bahkan sering kita sampaikan yang sudah sepuh, ada seorang yang sudah tua, sudah sangat sepuh. Bahkan bangkit dari tempat duduk pun susah, jalan pun sudah susah. Kemudian ada yang bertanya kepadanya, "Fulan, Bapak, apakah dengan kondisi sudah susah jalan, sudah susah bangun, duduk susah, apakah engkau sudah ingin mati?" Dia mengatakan, "Tidak, saya malah ingin umur saya lebih panjang." Masya Allah. Bagaimana saya berharap mati di saat kondisi hidup saya saat ini semuanya zikir kepada Allah. Mau berdiri dari duduk, bismillah, nyebut Allah. Sakit pinggang, astagfirullah, nyebut Allah. Bangun dari tidur, alhamdulillah, astagfirullah, innalillah, semuanya zikir. Ini dalam kondisi saya susah seperti ini, semua hidup saja adalah ketaatan. Bagaimana saya berharap mati dalam kondisi seperti ini? Saya berharap malah semakin panjang umur saya, supaya zikirnya semakin banyak. Masya Allah. Karena tidak ada kebaikan panjang umur kalau tidak dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Karenanya ada satu surat dalam Quran yang para sahabat itu kalau bertemu dan akan berpisah, mereka biasanya mengingatkan salah satu di antara mereka dengan surat ini. Surat apa itu? Wal asr. Wal asri, demi masa. Demi masa. Masa itu apa? Waktu. Dan kita diberikan kehidupan, itulah masa. Diberikan kesempatan hidup di atas muka bumi. Wal asr, demi waktu, demi masa. Yang itu merupakan modal utama kita. Sebagaimana seorang pedagang tatkala dia ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka modalnya juga harus besar. Antum kalau berdagang dengan modal 500.000 berbeda dengan orang yang berdagang dengan modalnya 10 juta. Beda keuntungannya. Jadi modal kita itu adalah waktu. Modal kita adalah umur, kehidupan yang Allah berikan. Maka Allah bersumpah agar kita memperhatikan ini. Wal asr. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus salihat, beramal saleh. Wa tawasaw bil haq, saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati di atas kesabaran. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita memang harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur bertambah tapi ketaatan tidak bertambah. Karena insyaallah para ikhwah, demi untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah minggu depan kita akan mulai kembali menggalang dana untuk persiapan lahan parkir masjid kita. Ya, tidak sekarang kita minta untuk lempar, karena kalau tidak ada persiapan biasanya uangnya tidak besar ya. Jadi minggu depan siapkan uang yang agak besar. Semakin bertambah umur, semakin harus kita memperbanyak amal ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah, untuk menjadi bekal perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.